bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa kekuatanku channel Jumat 16 September 2022. Sapaan Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama hari ini dari Injil Lukas bab 8 ayat 1 sampai dengan 3. Doa dan permenungan kita hari ini akan bersama Suster Maria Witbirta. Renungan akan bersama Suster Maria Angelika Pere. Mari kita mempersiapkan diri, membuka hati, mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Ia merangkul segala sesuatu. Ia memahami segala tutur bahasa. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Allah bangkit, lalu tercerai berailah musuhnya, dan yang membencinya berlari dari hadapan wajahnya. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra, pujian bagi Roh yang kudus. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu. Engkau telah mencurahkan cinta kasih-Mu kepada kami melalui diri Putramu Yesus Kristus sampai sehabis-habisnya kepada kami. Kami mohon semoga karena cinta kasih-Mu itu, kami semakin menaruh kepercayaan kepadamu dan hidup saling mengasihi satu sama lain. Dan pada kesempatan ini pula Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk seluruh perjalanan hidup kami dalam melaksanakan karya pelayanan kami di tengah ini. Kiranya segala sesuatu menjadi niat harapan hati kami boleh berkenan di hati-Mu dan boleh memberikan sukacita kepada sesama yang lain yang kami jumpai dan kami layani. Semua doa dan harapan kami ini kami serahkan kepadamu ya Bapa, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas
bab 8 ayat 1 sampai dengan 3. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu dan Bapak, saudari dan saudara, para sahabat DKC yang terkasih, bacaan Injil yang barusan kita dengar mengisahkan tentang perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa untuk mewartakan Injil Kerajaan Surga. Pewartaannya diperkuat dengan penyembuhan orang-orang sakit dan pengusiran roh jahat yang menguasai orang-orang. Di antara orang-orang yang disembuhkan itu, banyak yang mengikuti dia, termasuk beberapa perempuan yang disebut dalam Injil yang tadi kita dengarkan bersama, yaitu Maria Magdalena, Yohana, Susana, serta perempuan-perempuan lain yang tidak disebutkan namanya. Para perempuan ini melayani Yesus dan 12 muridnya dengan harta kekayaan mereka. Mungkin inilah tanda syukur dan terima kasih mereka kepada Yesus. Namun bisa juga menunjukkan peran serta mereka dalam komunitas Kristen dan dalam kerajaan Allah. Maria Magdalena menjadi figur yang diperdebatkan. Banyak tafsiran bahwa dia itu perempuan pendosa yang terkenal. Teks Injil Lukas hari ini menyebutkan bahwa dia dibebaskan dari 7 roh jahat. Tentang figur ini masih menjadi diskusi para ahli. Kita tidak bersibuk diri dengan diskusi ilmiah itu. Kita melihat peran serta Maria Magdalena sebagai pengikut Kristus. Dia mengikuti Yesus sampai Kalvari dan menjadi orang pertama yang pergi ke makam Yesus dan diizinkan oleh Yesus yang bangkit untuk bertemu dengan dia, namun tidak menjamah Yesus yang bangkit. Dia diminta oleh Yesus untuk pergi menyampaikan berita kebangkitan Yesus. Tugas ini penuh resiko, tetapi Maria tetap menjalankannya. Mengapa dikatakan beresiko? Resiko pasti akan datang dari semua musuh Yesus yang merasa sudah menang menghukum mati Yesus disalib dan menguburkannya. Melihat peran serta wanita ini, kita bertanya, di manakah kita berada dan apa peran kita? Kadang orang malu tampil, tidak rela menyatakan kehadirannya dan menampilkan peran sertanya ketika banyak orang hanya melihat dosa, kelemahan, dan kekurangan sesama. Pada masa kita ini, perempuan-perempuan berperan serta sangat berarti bagi gereja. Kita patut berterima kasih dan memberi tempat yang pas bagi para perempuan dalam gereja. Semoga Tuhan memberkati. Marilah kita memanjatkan doa kepada Bapa di surga yang senantiasa setia berkenan tinggal di dalam kita dan memperkenankan kita tinggal di dalamnya.
bagi para biarawan dan biarawati. Semoga persatuan dan pengabdian para biarawan biarawati dengan Tuhan serta sesama semakin menyuburkan gereja dengan buah-buah kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, semoga kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita menggerakkan kita semua untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang kelaparan, semoga orang-orang yang sedang dilanda kelaparan memperoleh anugerah penyertaan Tuhan melalui kasih orang-orang yang dengan tekun berusaha untuk mencukupi kebutuhan pangan bagi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga kasih Tuhan membangun kita menjadi umat cinta kasih, yaitu umat yang terbuka terhadap segala yang baik dan yang menghasilkan buah kebaikan serta cinta kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita mempersembahkan doa dan intensi kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap